Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIA dan 10 IIS, kita kembali bertemu di video pembelajaran kali ini. Mapel ekonomi lintas, yaitu ekonomi Islam. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa adalah memahami Islam sebagai jalan hidup atau way of life. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan siswa mampu memahami Islam sebagai way of life. Dan yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami tugas pokok manusia di bumi ini. Anak-anakku, mungkin kalian pernah mendengar para pemikir barat yang mengatakan bahwa Islam itu berkaitan dengan ritual saja, berkaitan dengan masalah akhirat saja, berkaitan dengan masalah ibadah saja, sehingga Islam itu mereka katakan dapat menghambat kemajuan, baik itu kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan, kemajuan peradaban, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran mereka ini sangatlah tergesa-gesa karena mereka belum memahami Islam itu secara menyeluruh. Jadi ada kesalahpahaman pemikiran tentang Islam. Kita sebagai orang Islam gitu ya, ditakdirkan sebagai orang Islam yang mungkin terlahir karena orang tua kita Islam gitu ya. Jadi otomatis kita Islam gitu ya. Mungkin kita belum memahami sepenuhnya Islam itu bagaimana. Kenapa kita memilih Islam gitu? Karena kita tidak mencari ya, karena memang kita sudah ditakdirkan menjadi Islam. Berbeda dengan para mu'alaf itu gitu ya. Para mu'alaf kan mereka mencari gitu ya. Mereka mencari jalan hidup, mempelajari Islam dari nol gitu ya, sampai menyeluruh. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeluk Islam, untuk memilih Islam sebagai jalan hidup. Berbeda dengan kita yang memang kita terlahir sebagai orang Islam karena orang tua kita Islam. Oke, karena posisi kita seperti itu, selanjutnya kita harus memahami Islam itu apa gitu. Kenapa kita harus memilih Islam sebagai jalan hidup, meskipun ini hanya sedikit ilmu yang kita dapatkan di sini gitu ya. Nah, anak-anakku, Islam itu merupakan agama ya yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke bumi ini. Itu merupakan agama yang unik, agama yang paling unik. Kenapa? Karena yang pertama, Islam itu agama yang komprehensif, agama yang lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena di Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Gitu ya, tidak seperti yang dikatakan pemikir barat, hanya masalah akhirat saja, tetapi masalah ibadah, masalah ritual, dan masalah sosial. Di Islam ada hablu minallah dan hablu minannas. Ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah, dan ada hubungan dengan manusia. Bagaimana kita cara berhubungan dengan Allah, bagaimana kita cara berhubungan dengan manusia, itu diatur di Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, Islam itu agama yang universal. Apa itu universal? Universal itu artinya menyeluruh. Jadi Islam ini bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Bukan berarti Islam ini diturunkan di Mekah, di Arab. Kemudian aturan Islam ini, syariah Islam ini hanya berlaku saja bagi orang-orang Arab, tidak. Tapi berlaku bagi semua umat Islam yang ada di bumi manapun. Itu artinya universal. Nah, kemudian kenapa Islam ini komprehensif dan universal? Apa aja yang ada di dalam Islam gitu? Nah, mungkin kalian pernah mendengar ini. Masalah akidah, masalah etika atau adab, kemudian akhlak, ibadah, muamalah. Nah, itu semua pasti kalian dengar ya, dan itu semua ada di Islam, gitu kan ya. Masalah akidah itu berkaitan dengan keesaan Tuhan, dengan ketuhanan gitu ya. Misalnya
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, semua itu ada di ilmu akidah. Di Islam diajarkan itu dan dipelajari di sana. Kemudian masalah etika atau adab. Kita tahu di Islam itu ada adab mau makan, adab masuk kamar mandi, adab ketika bertamu, adab ketika berpakaian, adab ketika bercermin, dan sebagainya. Di Islam itu semua diatur, mulai dari hal yang kecil di Islam itu diatur gitu ya. Sebelum makan kita harus cuci tangan. Sehari kita wudhu 5 kali, membersihkan muka kita, tangan kita, hidung kita, mulut kita, dan lain sebagainya. Nah, di Islam itu diatur gitu ya. Yang sekarang terjadi pandemi COVID ini, kita disuruh menjaga kebersihan. Sebenarnya di Islam sudah ada masalah menjaga kebersihan ini, sudah diatur gitu ya. Sudah diajarkan lah istilahnya, itu sudah ada kalau di Islam gitu. Kemudian masalah akhlak ini berkaitan dengan hati kalau menurut Ibu ya. Yang pertama misalnya masalah kejujuran, keadilan, kedermawanan, kemudian tawaduk, tidak sombong. Nah, itu ada di Islam, dipelajari di sana. Kenapa kita tidak boleh sombong? Kenapa kita harus dermawan? Kenapa kita harus jujur, adil, dan lain sebagainya? Di Islam dipelajari. Ilmunya ada di sana. Kemudian ibda. Ibda ini berkaitan dengan fikih, ilmu fikih, misalnya fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, itu masalah-masalah ibadah. Kemudian yang paling universal itu adalah masalah muamalah. Karena muamalah ini tidak membedakan antara non-muslim dan muslim gitu. Sayyidina Ali mengatakan bahwa kewajiban mereka adalah kewajiban kita. Dan hak mereka adalah hak kita di dalam fikih muamalah. Nah, dari fikih muamalah inilah nanti muncul yang namanya sistem ekonomi Islam. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dan lebih banyak lagi ya. Nah, setelah kita memilih Islam sebagai way of life, karena kita sudah tahu bahwa Islam itu agama yang komprehensif dan menyeluruh, kita harus tahu apa sih tugas pokok kita sebagai orang Islam yang diciptakan oleh Allah itu apa. Dalam surat Al-An'am dan surat An-Naml dikatakan bahwa tugas utama manusia adalah sebagai khalifah fil ard. Apa itu khalifah fil ard? Artinya, manusia itu ditugaskan, diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai pemakmur bumi. Berbeda dengan yang dikatakan oleh pemikir barat tadi, bahwa Islam itu menghambat kemajuan. Ketika umat Islam menyadari tugasnya sebagai khalifah fil ard gitu ya, sebagai pemakmur bumi, maka pasti akan berlomba-lomba untuk memakmurkan bumi. Ketika bumi makmur, itu pasti proses kemajuan ada gitu kan, pasti selalu ada gitu. Jadi kita sebagai pelajar, tugas kita apa sih? Belajar. Belajar untuk apa? Mencari ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Bukan belajar mencari ilmu untuk bekerja, mencari uang, bukan. Tujuan utamanya adalah memakmurkan bumi. Itu tugas pokok manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kali ini yang pertama, Islam itu adalah agama yang komprehensif dan universal. Makanya kenapa kita memilih agama Islam. Yang kedua, setelah kita memilih Islam sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita di dunia ini, di bumi ini, maka kita harus tahu tugas pokok kita itu apa. Tugas pokok kita adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemakmur bumi. Bagaimana caranya? Banyak cara memakmurkan bumi ya. Nanti kita akan mempelajari lanjut di video pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari sistem ekonomi Islam itu seperti apa. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini jelas. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian baca buku paket ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.